Perkenalkan, nama saya Nadia Septita Sakriti, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Pada suatu badan ekonomi, di dalamnya terdapat suatu sistem pasar dari alokasi sumber daya dan perdagangan kebijakan pasar bebas jalan yang bersanding dengan campur tangan pihak pemerintah. Implikasinya, sistem ekonomi campuran bisa timbul saat pemerintah melakukan intervensi mekanisme pasar bebas dengan menciptakan BUMN, peraturan, subsidi, pajak, dan tarif tertentu. Pengertian sistem ekonomi campuran lainnya adalah suatu sistem yang mencampurkan karakteristik pasar, kebijakan, dan ekonomi tradisional pada tempat tersebut. Sistem ekonomi ini pun memiliki beberapa karakteristik kebijakan ekonomi pada bidang tertentu yang dianggap strategis. Hal ini dilakukan agar pemerintah mampu melindungi masyarakat serta mekanisme pasar di dalamnya. 2. Fungsi sistem ekonomi. Bagi sebuah negara, sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan perekonomian. Beberapa fungsi dari sistem ekonomi tersebut yaitu 1. Untuk penyedia dorongan dalam berproduksi. 2. Untuk mengordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. 3. Untuk mengatur dalam pembagian hasil suatu produksi di semua anggota masyarakat supaya bisa terlaksana seperti yang diharapkan. 4. Untuk menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eralis Sri Cahaya Putra, nomor absen 28 dari kelas 10 IPS 1. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah 1. Pemerintah dan swasta berperan aktif dan terus bekerja sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. 2. Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi memberikan batasan dan intervensi yang dibutuhkan. 3. Pemerintah melakukan perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. 4. Persaingan di pasar tetap ada dalam batas yang wajar dan bersih karena pemerintah ikut mengawasi dan melakukan intervensi. 5. Mekanisme pasar dapat menentukan jenis jumlah yang diproduksi dan harga jual. Pemerintah mengolah dan mengatur semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 6. Pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Kelemahan ekonomi campuran. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar daripada pihak swasta. Pemerintah aktif mengatur perekonomian, tetapi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan masyarakat tetap terjadi. Pemerataan pendapat sulit dilakukan karena adanya persaingan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal karena masih ada campur tangan pemerintah. Sulit untuk menentukan pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta. Timbul perang kepentingan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah dan pihak swasta. Perkenalkan, nama saya Nadia Marco, nomor absen 23 dari kelas 10 IPS 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang keunggulan ekonomi campuran. Pemerintahan mengakui hak individu. Pemerintahan bisa mengendalikan harga barang dan jasa di pasar. Pemerintahan menjadikan kepentingan dan kemakmuran warga negara sebagai tujuan utama. Pihak swasta tidak boleh mengeksploitasi sumber daya tanpa izin atau sesuai kehendaknya. Kondisi perekonomian cenderung stabil karena tidak ada aktivitas yang berlebihan atau mengganggu hak-hak masyarakat. Masyarakat bebas memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih baik karena adanya persaingan bebas. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nandra Wayu Putra, nomor absen 24 dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah secara historis negara-negara menggunakan sistem ekonomi campuran
adalah negara yang mengikuti perang pada dunia kedua, tidak berpihak ke blok barat Amerika Serikat maupun blok utara Uni Soviet. Berikut negaranya di antara lain adalah 1. Indonesia. Sistem ekonomi ini yang digunakan di Indonesia disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini merupakan gabungan dari sistem ekonomi liberal dan komando dengan menjunjung tinggi asas-asas Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang terkait dengan sistem ekonomi. 2. India. Pada awal kemerdekaannya, India menggunakan sistem ekonomi yang condong pada sosialis dengan mengacu pada kebijakan yang bersifat sosial demokratis. Namun, hal ini menyebabkan lambatnya pertumbuhan dan maraknya korupsi pada pemerintahan India. Hingga pada tahun 1991, India melakukan liberalisasi ekonomi dan menjadikan sistem ekonomi campuran. 3. Filipina. Sistem ekonomi yang digunakan di Filipina adalah sistem ekonomi campuran. Pemerintah mengatur kegiatan ekonomi swasta dengan tujuan agar Filipina dapat berpindah dari perekonomian yang mengedepankan agrikultur menjadi perekonomian yang mengedepankan sektor manufaktur dan jasa. 4. Malaysia. Mencampurkan dua sistem ekonomi yang mereka sebut dengan sistem ekonomi secara diri dan sistem ekonomi komersil. Sistem ekonomi secara diri maksudnya adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui bercocok tanam, berkebun, dan perikanan. Jika ada kelebihan produksi baru akan dijual di pasar. Sedangkan sistem ekonomi komersil merujuk pada sistem ekonomi yang mengedepankan investasi asing dan penanaman modal. Selain negara-negara di atas, masih terdapat negara lainnya yang mengadopsi sistem ekonomi campuran seperti antara lain Iceland, Swedia, Britania Raya, Prancis, dan lainnya. Pada negara yang menganut sistem ekonomi ini akan ditemukan perusahaan swasta dan perusahaan milik negara. Yang keduanya bersama-sama menggerakkan perekonomian. 6. Tujuan dari ekonomi campuran itu, pemerintah akan cenderung lebih melakukan pengendalian dan pengawasan atas tindakan ekonomi bisnis warganya, sehingga sistem ekonomi ini mampu menghasilkan kestabilan ekonomi yang lebih tajam, terjamin agar bisa lebih fokus dalam meningkatkan kesuksesan